Intinya langsung naik tingkat langsung. 2 tingkat itu ada nggak? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang untuk keluarga percaya diri, salam pencaksilat untuk keluarga pencaksilat, dan salam bela diri untuk seluruh praktisi bela diri. Baiklah, kali ini saya kedatangan tamu dari seorang praktisi bela diri dari Taekwondo. Namanya siapa, Mas? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Ghazali. Biasa kalau di Taekwondo biasa dipanggil Sabem. Sabem ya? Sabem Ghazali. Selain ada istilah Sabem, ada istilah apa lagi kalau untuk di istilah Taekwondo itu banyak. Ada kalau tingkatan pertama itu Hanbe atau junior, kemudian senior itu dipanggil Sonbe, kemudian sabuk merah sudah pegang ngelatih itu Kyosa, kemudian setelah Kyosa Sabem, kemudian setelah Sabem Nim, baru master. Berarti sekarang saya manggilnya Sabem. Terserah Mas atau Sabem, terserah sudah. Sabem aja tuh. Biar sesuai gitu. Tidak, soalnya Sabem itu panggilan untuk sesama Taekwondo ya. Oh, gitu. Berarti kalau orang luar enggak boleh manggil itu. Sebenarnya boleh enggak boleh gitu. Cuman kalau di Taekwondo ketika waktu latihan diwajibkan, tapi setelah di luar latihan terserah mau panggil Mas ataupun sayang juga enggak apa-apa. Itu berlaku tuh yang berlaku yang tapi yang sayang itu berlaku ke yang itu. Kalau saya manggil sayang kan. Waduh. Langoy ini Mas. Heboh dunia ini. Iya. Oke, saya pengen tahu sedikitlah singkat terkait dengan Taekwondo itu bela diri apa, asalnya dari mana. Singkatnya Taekwondo itu bela diri dari Korea Selatan ya, jangan sampai keliru. Soalnya banyak warga Indonesia kalau ngelihat seragamnya putih-putih dari luar negeri, kalau nggak karate ya apa gitu, pasti karate ya, bukan, ini Taekwondo gitu. Tapi Taekwondo ini berasal dari Korea Selatan. Kalau istilahnya gampangnya itu Taekwondo, apa itu namanya, Tai itu adalah pukulan, Kwon itu adalah tendangan, Do itu adalah seni. Jadi Taekwondo adalah seni bela diri yang menggunakan kaki dan tangan. Oh iya, mantap. Itu bahasa Korea Selatan ya? Iya, bahasa Korea. Kayaknya bahasa Korea Selatan sama Utara sama kayaknya. Sama ya? Sama Korea. Maaf, bukan jarang lihat. Kayaknya sih, cuman saya enggak tahu. Jarang nonton film Korea saya. Berarti semua teknik nanti yang disampaikan itu adalah dalam bahasa Korea ya? Iya, dari tingkat paling dasar seperti sikap dasar itu pakai bahasa Korea, sampai tendangan ataupun teknik-teknik yang rumit pun tetap pakai bahasa Korea ya. Cuman kalau di Indonesia ada istilah Indonesianya, cuman ketika dites ataupun diujikan, dipraktekkan harus pakai bahasa Korea. Harus pakai bahasa Korea. Itu kalau tingkatan boleh ada istilahnya kalau di pendidikan apa namanya, excellent. Intinya langsung naik tingkat langsung. 2 tingkat itu ada nggak? Ada. Apa tingkatan itu boleh? Apa hanya dari tingkatan sekian sampai tingkat sekian? Sabuk merah ke bawah. Oh, yang tingkat-tingkat dasar lah istilahnya ya. Tapi kalau sudah tingkat sabuk merah ke atas, iya nggak ada itu sudah. Bahkan sabuk biru ke atas itu nggak, jarang itu. Jarang sudah ya. Bahkan nggak ada. Ceritakan nggak apa-apa lah sedikit. Mulai dari tingkatan pertama dasar itu. Ya, tingkatan pertama itu ya pasti ya, hampir di semua bela diri tingkatan pertama itu putih. Nah, kemudian untuk masanya itu 3 bulan sampai 4 bulan tergantung kebijakan cabang. Cuman kalau di cabang Jember biasanya 3 bulan 4 bulan. Nah, dari 3 bulan setelah ikut UKT, setelah latihan pertama ikut UKT untuk sabuk kuning. Dari sabuk kuning naik lagi setelah 3 bulan kuning strip, hijau strip, kemudian biru strip, merah strip, baru hitam. Oh, berarti sabuknya kuning, ganti strip, ditambahkan strip gini gitu. Oh iya. Gitu. Sampai berarti sabuknya putih, hitam, putih, kuning, hitam. Bukan, putih, kuning, hijau, merah, hitam. Tapi setiap sabuk itu ada stripnya. Kecuali sabuk putih nggak ada stripnya. Paling tinggi apa tadi sabuknya dah? Paling tinggi itu sabuk hitam, cuman edannya sudah tinggi seperti dan 9 dan 8 gitu. Biasanya masternya itu sudah. Kalau sekarang Mas Ghazali ini di tingkat keberapa? Masih di tingkatan dan 1. Kurang berapa tingkat lagi tuh untuk sampai ke level master? Puncaknya lah. Untuk tingkatan itu kan ada jarak waktu ya. Misal kayak saya kan sudah strip 1, sabuk hitam strip 1, itu mau ke strip 2 itu harus minimal
2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun, setelah 2 tahun latihan baru 2 tahun. ikut. Habis itu ke atas 2 tahun lagi. Ke atas lagi 3 tahun, 3 ke tahun. atas Oh, lagi terus 5 tahun. naik. Iya, Oh. untuk sampai dan 9 tuh kira-kira sampai puluhan tahun. Kalau sekiranya sudah tua bisa itu biayanya untuk jadi master. Berarti kurang lebih ya kira hitung-hitungan kotor lah. Kurang Iya. berapa tahun lagi mau ke master itu? Waduh, puluhan tahun kayaknya. Masih puluhan tahun ya. Ya gitu. Yo jauh mas. Untuk di Indonesia biayanya paling tinggi itu 8 sih, masih kayaknya kalau tidak salah itu Dan 8 ya. Garisnya berarti ada 8 gitu. Ada 8 di Indonesia. Cuman kalau di Jawa Timur itu sudah ada dan 5 dan 4. Dan 5 sampai dan 6. Dan 6 ada apa enggak? Kayaknya enggak ada dan 6. Kalau master semisal puncak tertinggi itu harus ke Korea Selatan. Iya. Dari tingkatan mana yang harus ke Korea? Biasanya 6, 7, 8 itu tergantung sih. Kalau di Indonesia ada bisa di Indonesia, Bisa tapi Indonesia. kalau Tapi enggak harus ya mendatangkan yang dari Iya, mendatangkan. Kalau masih dan hitam, mau ambil sabuk hitam itu ujiannya di tingkat provinsi. Gitu. Ya, saya dapat bocoran ini juga sih. Gimana? Mas Gusoli ini ternyata juga ternyata seorang atlet gitu. Waduh. Bisa berprestasi itu. Ya, berbagilah sedikit, sampaikan ke teman-teman, ini bukan bermaksud untuk ajang sombong, tapi bagaimana caranya memotivasi adik-adiknya. Iya. Nangkepnya jangan dibahasakan sombong, tapi nangkepnya adalah supaya adik-adik kita itu semangat latihan ya untuk. Ayo sebutkan apa saja sudah yang pernah diraih. Iya. Dulu masih SMP sih, kelas 2 itu pertama kali ikut itu mas. Masih sabuk putih. Sabuk putih. Iya, masih nyoba-nyoba, masih tingkat cabang itu pernah dapat juara. Nggak pernah apa itu namanya, ya gimana ya, soalnya kan saya kan pribadi orang desa, musuh sama orang kota ya, mungkin menang mental, mungkin jadi lawannya kalah di sana. Kemudian SMA karena orangnya saya tinggi kan ya, akhirnya SMA musuh sama anak kuliahan. Kemudian begitu sampai begitu kuliah lagi. Semenjak kuliah ini kan sudah sudah suruh megang di sini mas. Lebih ke ngelatih ya daripada melatih. Kemudian kesempatan untuk ikut kejuaraan itu sudah gimana ya, soalnya di sini sudah butuh orang yang mau jadi official gitu kan. Akhirnya ketika kuliah semester 3 ke atas tuh jarang sudah ikut kejuaraan. Tapi ya pernah lah dulu ikut juga tingkat cabang, tingkat kecamatan, tingkat provinsi sama nasional. Gitu. Ya kan kalau 3 ada kan? Ada lebih. Itu sudah 6 lumayan. kali. Ada apa namanya? Kok 6 kali, ada 7 kali tanding sih. Ya sebenarnya nggak banyak sih. Kalau sekarang ngelatih di mana? Karena sekarang PPKM jadi nggak ngelatih dulu Mas Kibur. Iya. Di kampus juga sekarang ditutup, masih PPKM. Kemudian di sekolah-sekolah juga begitu, nggak boleh ngadakan kegiatan. Kalau dulunya iya ada. Biasanya kan di kampus juga bantu ngelatih kan dia. Iya, di kampus juga bantu ngelatih. Kemudian kadang ini ngelatih anaknya tentara di daerah Roksi. Cuman sekarang sudah tak kasihkan ke yang sabuk merah. Yang sabuk merah itu biar mandiri bisa ngelatih. Biar ada proses kaderisasi ya. Biar ada proses kaderisasi. Kemudian juga di MTS di daerah selatan sekarang sudah mandek karena ya PPKM itu. Akhirnya kita sulit untuk latihannya. Nggak tahu ini sampai kapan PPKM ini. Ternyata berdampak juga ke kita, bukan hanya berdampak ke ekonomi ya. Ya itu. Angil sekarang. Latihan sebenarnya untuk memperkuat imun, malah disuruh ndak latihan ya tambah kena nanti ndak kuat imunnya. Nah gitu. Ya itu. Ada cita-cita untuk sampai ke tingkatan master nggak? Kalau cita-cita dulu sih ada, cuman kalau sekarang ya minimal lah dan 4 lah. Dan 4. Iya, soalnya kadang mikir mas, biayanya mahal. Paling tinggi berapa? Ya berapa ya, untuk kemarin saja itu untuk ambil dan berapa ya di Jawa Timur, ada mau ambil dan 4 apa dan 5 itu 6 juta sampai 7 juta. 6 juta sampai 7 juta. Saya ambil sabuk hitam ini itu sudah sama penginapan, makan dan lain-lain ya. Kalau penginapan sama makan sudah, cuman yang tidak itu seperti apa itu namanya, transportasi enggak ya. Sama uang jajan pastinya enggak. Sama sabuk ini beli sendiri dan langsung dikasih. Mungkin kalau di bela diri yang lain kan setelah ujian langsung dikasihkan, dipasangkan ataupun seremonial gitu. Kalau di saya itu kemarin enggak ada. Jadi sabuknya beli sendiri, seremonialnya di cabang masing-masing. Gitu.
Oke, oke, oke. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya intinya kondisinya itu mau itu PPKM ataupun PSBB tetap semangat latihan, meskipun latihannya agak bareng-bareng bisa latihan di rumah saja agar imunnya kalian kuat dan tercegah dari virus corona. Mantap. Kan iya. Iya, betul, betul. Saya kalau taekwondo itu senengnya itu di tendangan ini. Tendangannya itu kan Iya tinggi muter-muter kan? tinggi-tinggi Tinggi. gitu. Itu harus apa ya? Syarat utamanya itu harus apa sih metode latihannya? Harus split, bisa split atau Ya gimana? kalau metode latihannya memang split itu diwajibkan Mas. Wajib bisa Ya split ya? semakin kalian itu lentur dalam split maka tendangannya semakin tinggi, semakin tinggi. lurus gitu. Kan sasarannya kalau di taekwondo itu kan head, Kepala goal, ya? ya kepala. Kalau nendang bawah pelanggaran, nendang body poin 1. Ataupun kalaupun sampai ngikut itu bisa poin 2. Tapi kalau nendang kepala bisa 3 sampai 5 gitu. Oh, nendang kaki justru malah pelanggaran. 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 Kecuali memang fight jerugi, apa itu namanya? Tarung bebas. Tarung bebas. Gitu ya. Tapi kalau di kejuaraan harus ini sama kepala gitu. Iya. Berbanding terbalik dengan silat. Jadi mau tidak mau kalian kalau ikut taekwondo harus belajar split. Kalau tidak mau split ya jangan ikut taekwondo. Iya, betul, betul sih. Iya, kayaknya nggak cuma di taekwondo, hampir di semua bela diri harus ada pemanasan split kayaknya ya. Karena kan ada fleksibilitas. Iya, ada fleksibilitas. Itu juga penting. Daya jangkau kita nyerang itu kan akan lebih kena gitu ketimbang yang kita yang gimana mau misal bikin tendangan jaraknya kencang. jauh gitu, terus nggak bisa split tendangannya mungkin segini. Tapi kalau tendangannya apa orang yang bisa split mungkin bisa jangkauannya bisa baru lebih ngangkat lebar. kaki udah aduh kayak mau putus gimana mau bantu Iya. tendangannya. Ya, memang diwajibkan kalau split. Kemudian biasanya sih fisik. Soalnya kan kalau di taekwondo ketika kejuaraan itu 0,1 detik itu berharga. Beda kalau kayak silat kan masih ada muter, ya kan ada masih kembangan dan semacamnya, ya kan. Tapi kalau di taekwondo nggak ada kembangan, nggak ada muter-muter, jadi langsung serang-serangan. Fighter. Iya, apa itu namanya? Ada yang bagian counter, ada yang bagian apa? Penyerang. Jadi mau tidak mau waktunya kan kalau di tingkatan itu untuk tingkatan cabang biasanya 2 menit sampai 3 menit. Jadi selama 2 sampai 3 menit ini harus cepet-cepetan ronde pertama. Kalau nggak cepet-cepet mungkin bisa nanti kalah poin gitu. Kalah poin. Itu kalau untuk kategori fight-nya ya. Kalau untuk seninya ada juga. Kalau seninya juga ada. Itu di apa sebutannya? Kalau di taekwondo kalau kyorugi itu adalah fight. Kyorugi. Kemudian kalau yang seni itu namanya pomse. Ya, tulisannya pomsae gitu. Pomse. Itu kalau bahasa Indonesia apa artinya pomsae? Pomse itu artinya seni. Oh, seni. Iya, seni. Kemudian kyorugi bertarung. Oke. Mantap. Ada lagi sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, mungkin sampean mau ditanyakan ada lagi. Sebenarnya banyak, tapi kalau ini ditanya, udah berapa menit kita? Udah lah 13. Kalau ditanya full sekarang, ya agak ini. Iya, kan bisa lain waktu juga nggak apa-apa. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun, Mas? Kalau ya dihitung-hitung mulai tahun 2009 sampai 2021 berapa kira-kira? 11 tahun. 11 tahun. Ya kira-kira segitu sudah. Segitu. Iya. Matematika saya agak error soalnya. Sama. Intinya kan kita ini pegiat pegiat olahraga, pegiat bela diri ya. Mudah-mudahan inilah yang bisa kita bantu untuk negara sementara ini kan gitu. Harapannya ya mudah-mudahan kita bisa melambungkan nama daerah kita, nama sekolah kita, nama keluarga kita kan begitu. Iya. Ini berjuang di segala sisi. Prestasi. Yang terpenting kan niatnya baik. Selain juga olahraga bisa bela diri juga berprestasi. Gitu. Jadi kalian kalau mau ikut bela diri silahkan ikut. Terserah mau ikut bela diri ataupun taekwondo, yang penting berprestasi. Mantap sekali. Kalau enggak berprestasi ya ikut apa? Setidaknya lah minimal. Kalau masih muda biasanya lebih ditekankan selain olahraga prestasi. Tapi mungkin kalau sudah seumuran kita mau berprestasi mungkin agak susah. Lebih baik kita sehat, yang penting hobi terjalankan gitu. Paling maksudnya karena kalau nggak wasit itu yang ngelatih. Iya, gitu. Ngelatih nanti. Sampean fokusnya sekarang ini ke ngelatih
atau ikut di wasit jurinya? Kalau wasit juri itu sering maksudnya sering tawaran, cuman ketika pas ada tawaran itu mesti kan saya pegang JIN, pegang Dojangman 1 sama Gelaga Hero. Akhirnya numpuk ke saya. Kalau pas saya jadi wasit juri siapa yang mau pegang? Sedangkan pelatih saya pasti kan dia kan pengurus cabang, otomatis dia bakalan jadi panitia. Panitia nggak mungkin ngurusin jadi official, akhirnya ditanggungkan ke saya. Kalau saya jadi wasit juri siapa yang mau ngofficialin anak-anak itu, Mas? Betul sekali. Sebenarnya pengen sih biar jadi pengalaman. Mulai SMA dulu ditawari jadi wasit juri. Cuman gimana ya? Kewajibannya. Ya mungkin jalan ninjanya sudah ke arah sana. Iya, jalan ninjanya sudah ke arah kepelatihan official. Jadi gitu. Kan justru itu malah lebih lebih dekat dengan anak-anak, dengan murid-murid kita. Dan suatu kebanggaan tersendiri loh kalau kita bisa ngantarkan adik-adik kita gitu. Soalnya ketika ada adik kita yang bertanding itu lebih derdek ketimbang kita yang tanding sendiri. Iya. Beneran ini. Pastilah. Takutnya seperti itu. Takutnya ini kalau pas tanding terus cedera pasti ini pelatihnya yang latih kurang becus. Aduh. Ya, angel. Ya itulah. Jadi begitu. Ada lagi? Kayaknya mulai kehabisan tema ya. Oke, itu saja ya. Ada beberapa pesan-pesan penting yang sudah disampaikan oleh Mas Ghazali. Ini sisi berapa tahun kita kuliahnya? Sampean alumni? Saya 2017 lulusnya S1. 2 tahun berarti? 2 tahun. Saya 2019. Jadi kita masih sempat bareng-bareng gitu. Intinya walaupun tetap kita memang sama warnanya, tapi beda rasa. Tapi saya tahu Mas Edi itu ketika masih SMA, Mas. Kok bisa? Iya, masih SMA kan saya kan sudah di sini. Iya. Sudah di IAIN, cuma enggak kenal gitu. Iya. Sering kan sudah latihan di sini. Jadi tahu. Ketika masih pemilihan ketua pertama, Mas Edi yang dibantai itu sama teman-teman, itu tahu saya hadir waktu itu. Ketika pelantikan kepengurusan pertama saya tahu. Berarti datang juga ya? Datang saya, Mas. Dan itu masih belum jadi mahasiswa dong ya? Kalau yang pelantikan belum kayaknya. Belum ya, Mas? Oh, belum. Saya itu kan 2015. Iya, belum. Kan kuliah, saya masuk kuliah Agustus. Terus pelantikan kalau tidak salah ketika pas harlah ya. Iya. Ya itu, jadi masih belum kuliah. Jadi tahu saya sama Edi sama. Aduh ya Allah, ternyata ya berarti sudah sekitar berapa tahun? 8 tahunan gitu ya. Kira-kira lah begitu. Cuman meskipun lama tetap enggak ada bosannya ketemu sama Mas Edi. Alhamdulillah. Senior saya yang paling berpengaruh. Berpengaruh untuk siapa? Ya berpengaruh bagi saya, baik itu di organisasi maupun diskusi seperti kayak gini. Pasti ada ilmu yang masuk ke saya. Mantap. Ada yang perlu saya tampilkan di sini? IG, TikTok. Ya kalau mau follow, kalau TikTok jangan ya. Kalau mau follow Instagram saya, cek @_alghazali97 Instagram saya. Siap. Kalau di YouTube Masga. MASGHA. Masga itu singkatan Mas Ghazali gitu. Siap. Cuman channel Masga ini sudah jarang upload. Nggak tahu saya mau bikin konten apa gitu. Gak apa, yang penting masih aktif aja. Iya, siap. Aktif latihan. Oke ya, mungkin itu saja karena ini kayaknya dulu lumayan lama. Gini kalau ngebacot, kalau ngobrol nggak kerasa. Ya mudah-mudahan sesuatu yang kita obrolkan ini bermanfaat lah. Amin. Ambil sisi-sisi yang positif. Baik saja, sisi positifnya. Yang jelek-jelek ya tinggalkan saja. Karena kita sifatnya manusia ya, pasti ada salahnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.